Kali ini kita mau bicara soal Ananda Subandono nih. Aduh, karena gini, yang gua kenal, pertama kali kita kenal seorang Ananda Subandono seperti, oh kakaknya Ica ya gitu. Oh Ica, siapa? Alisa Subandono. Iya. Oke. Nah, tapi tiba-tiba kesini-sininya kok udah kenal Tuhan. Nah itu dia tuh, itu tuh buat gua menarik tuh. Jadi boleh nggak sedikit ya lu cerita seperti apa sih maksudnya perjalanan itu gitu? Boleh banget. Mungkin gue share dulu beberapa background gue kali ya, story gue ya. As you know kan pas pertama kali kita ketemu, gue juga masih ada di sisi seberang. Yes. Nah, dari kecil sebenarnya nyokap gue tuh orang Manado. Gue orang Manado. Nah, pas gue kecil, nyokap gue kenalin ke keluarga Manadonya. Terus, pas lagi Natal itu juga diajakin. Pas lagi hari-hari gede diajakin. As anak kecil tuh bertanya dong. Ya dong, kayak lu bertanya ya kayak gue waktu itu Islam, gue sholat, tapi waktu pas lagi Natal gue datang, gue bertanya sampai akhirnya gue nggak menemukan artinya apa sih yang ada di dalam gue. Waktu berlalu, lingkungan gue pun, as you know kan, kayak gue tuh kebuka, kayak gue aja teman-teman gue tuh majority tuh Kristen. Teman-teman lu? Teman-teman gue. Sorry gue potong. Waktu itu lu tinggal di sana atau di Manado apa di? Oh enggak, gue di Jakarta. Gue gede Jakarta. Tapi cuma keluarga nyokap gue tuh semua dari Manado dan semua itu Jakarta. Lu waktu kecil itu lu berpikir seperti itu tadi gitu? Betul. Kayak gue tuh mikir kayak apa ya? You know lah, anak kecil kan kayak. Gue tuh siapa sih kayak gue dikenal banyak ini, tapi gue nggak yakin gue ini atau ini. Gue sempat menanyakan itu sebenarnya. Bertanya-tanya tuh ya. Tapi lu nggak nanya ke siapapun? Gue nanya kayak ke bokap, tapi kan kayak bokap bilang, this is your religion, gitu. Kamu harus ngikutin apa yang udah diajarin. Anak kecil lo apa? Iya aja dan. Iya. Agama kan dipilihin ya dulu. Udah gitu. Iya aja kan. Oke, gue nggak gubris, gue nggak apa. Cuma gue masih ngerasa kehampaan. Tapi dari kaman itu gue bener-bener kayak gue nggak pikirin, kayak gue ya udah, gue ikutin aja lah. Life goes on. Yes. And pas dari gue sekolah, dari gue SMA, gue tuh bayangin temen-temen gue yang Kristen. Bahkan sampai gue kuliah, gue mau kerja, gue kenal lu. Yes. Main bola pun, temen gue yeah. Kristen. Nah, itu pun gue gak terlalu bridge, to be honest. Kayak gue gak ngerasa apa-apa. Dan bahkan gue pernah dulu waktu SMA pacaran sama mantan gue, orang Kristen. Gue juga ngelihat gue mulai ada getaran, tapi gue nggak gubris gitu loh. Sebenarnya ada ya, tapi lu udahlah lu abaikan aja. Gue abaikan sampai suatu saat pas gue SMA dia ngajak untuk ke gereja juga. Pas SMA nih. Gue deg-degan dong. Deg-degan. Dosa gue nih, dosa nih. Gue lebih ngerasa dosa. Gue ngerasa kayak gue tuh kayak ngerasa outcast. Oh gitu. Iya, gue ngerasa kayak lu ibarat kayak gini, kayak misalnya lu keluar pertama kali gitu. Misal lu ke Amerika, di sana semua orang putih dan lu orang Asia. Lu ngerasa kayak gimana sih? Iya. Kayak gitu. Gue malah ngerasa gitu. Gue malah nggak mikir dosa gitu. Oke. Pas gue datang, gue at first gue nggak ngerasa apa-apa. Gue ngerasa apa-apa. Time gue sebagai gue sama dia, sampai akhirnya ya udah selesai kan. Gue hubungan sama dia. Cuma yang gue masih ngerasa tuh ada kehampaan gitu. Kayak gue ngerasa ada kehampaan. Ya udahlah, gue bener-bener nggak ngapa-ngapain. Kayak biasanya waktu itu kayak misalnya sholat aja. Walaupun dulu gue nggak taat, tapi kayak sholat Jumat gue lakuin. Ya udah lakuin aja gitu. Tapi gue masih kehampaan. Gue nggak bener-bener look for it gitu. Yes. At one time pas gue kerja, gue tuh mulai ngerasa kehampaan sih. Kayak misalnya, you know lah. In your 20s, lo pasti ngerasa juga kan, kayak kok gue kerja gini-gini aja, terus kayak semua tuh duniawi juga, terus dan kok ngerasa kayak ada yang kurang, something gue merasa apa ya, pasti lo kayak nyari tapi nggak ketemu kan, males tuh. Betul. And then one day ada temen gue ngajak, out of nowhere bilang, Nan, besok lo ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kenapa? Besok ikut gue yuk ke gereja. Ditembak begitu langsung sama dia? Ditembak gitu. Kenal nggak sih gue orangnya? Nggak kenal. Ada deh. Ada deh. Nah, gue ditembak kayak gitu, malah gue nggak mikir kayak 2 atau 3 gue bilang, oh oke, gue ikut ya. Oke, gue ikut. Sebentar, sorry gue potong. Itu nggak ada second thought. Gue nggak ada second thought, kayak oh oke, ayo gitu. Oke. Dan gue bingung kenapa gue langsung jawab kan. Lo aja bingung? Gue aja bingung. Seru nih, terus? Nah, terus pas gue datang ke gerejanya, di situ gue deg-degan, kayak gue ngerasa kayak pertama kali gue datang ke gereja, gue ngerasa kayak seorang outcast. Yang kayak lo keluar negeri dan lo seorang Asia, kayak misalnya kayak gitu. Itu yang gue rasain.
gue deg-degan banget, udah gitu, ini boleh nyebut nama gerejanya kan nih? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Nggak apa. Waktu itu di GPCC, Oke. di situ kan jemaatnya banyak ya, Yes. dan gue ngerasa, mental gue kayak, aduh ini banyak banget nih, gitu. Komplek banget nih ya, Gue gitu. komplek banget, gue deg-degan nih. Terus kayak karena udah kayak negatif thought udah banyak, gue mikir, wah ini kalau misalnya orang lihat berabe nih gue, gitu Iya. kan. Tapi gue at that time gue niatnya cuma baik, udahlah gue cuma nemenin aja, that's it gitu kan. Nah di situ materi khotbahnya lagi ngebahas tentang jati diri. Jati diri. Jati diri, pas Oke, banget oke, dong, oke. pas banget dong. Yes. Nah gue inget banget sampai sekarang khotbahnya dia, kalimat dia bilang gini, untuk tahu siapa jati diri kamu harus tahu siapa yang tinggal di dalam kamu, Yes. di dalam hati kamu. Lu dengar kalimat itu? Gua dengar kalimat apa itu. yang lo rasain? Karena waktu itu kan ibaratnya lu kan belum memutuskan apa-apa, Iya. lu juga masih seorang muslim dan lu Betul. dengar kalimat itu, apa yang di pikiran lu? Gue kepikiran, gue Kepikiran gue tuh? jadi kepikiran kayak, ini apa sih artinya gitu, ini apa sih maksudnya gitu. Sampai akhirnya setelah khotbah, biasanya kan di gereja kayak ada apa, berdoa kan, berdoa, terus waktu itu bilang mari tutup mata, siapa yang di sini yang belum terima Tuhan Yesus, angkat tangan, seperti itu kan. Iya. Gue nggak angkat tangan, gue cuma berdoa juga. Iya. Tapi berdoa gue doa kayak gini, Dok. Gue doanya gini, ya Allah, aku ingin tahu siapa jati diri aku sebenarnya. Yes. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Iya. Dan aku benar-benar ingin tahu siapa sih aku yang sama ini aku ngerasa kehampaan. Gue cuma doa itu aja, seperti itu, kalimatnya seperti itu, berkali-kali dalam hati gue, dalam pikiran gue. Sampai akhirnya gue nggak tahu gimana, tiba-tiba gue dapet vision. Visionnya itu seperti gambar gereja, bukan gereja, sorry, gambar pintu gereja tua, kayak pintu gereja katedral. Oke. Dan itu masih jauh, itu masih ketutup. Gua pertama kali dalam hidup gua berdoa, gua mau minta, gua dikasih vision. Gua deg-degan gitu. Oke, ini apa nih gitu ya? Apa kan? Iya. Selesai gereja, selesai ibadah, gua tanya ke temen gue. Gua bilang, gue cerita apa yang gua lihat, gue ngeliat pintu gereja tua itu, Iya. pintu gereja kayu itu, artinya apa? Di Bible ada nggak? Lo tanya nih ke Gue tanya temen gue, Oke. temen gue cuma bilang satu, kamu coba sholat deh, kamu coba berdoa, kamu minta sama Tuhan. Udah gitu. Oke. Gue pulang, gue sholat, sampai sholat Jumat gue juga sholat, sampai akhirnya di hari Minggu dia nanya tanpa gue minta, oke, gue ikut karena gue pengen tahu dong, gue pengen tahu ini kok sama ini kayak gue berdoa tuh malah dikasih gitu vision. Iya. And then di minggu kedua gue datang lagi, materi masih sama tentang jati diri. Sama tuh. Masih sama tentang jati diri. Itu jujur gue lupa materinya apa. Iya. Tapi tentang materi apa, tentang jati diri. Karena di pikiran gue pengen tahu nih, kenapa sih kok bisa gue berdoa itu, gue bisa dapet nih iya, gitu. iya. Ilhamnya dapet nih Iya. gitu. Sampai akhirnya tutup mata lagi, berdoa, gue berdoa juga sama. Tuhan, aku ingin tahu siapa jati diri aku ingin tahu siapa yang tinggal dalam hati aku. Gue berdoa gitu aja terus, berulang-ulang. Sampai akhirnya dapet lagi dok vision itu. Sama nih. Sama, pintu gereja tua. Dan sampai sekarang gue juga gak ngerti artinya apa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Karena kan gue ngeliat nggak ada kan di Bible apa nih artinya atau vision itu kan. Iya. Nah, tapi kali ini pintunya itu lebih dekat dok. Ibaratnya misalnya dari yang pertama itu ibarat 100 meter, sekarang 50 meter. Lebih jelas. Iya. Gue makin deg-degan dong. Heeh. Selesai ibadah, selesai doa, gue bilang ke temen gue, tuh bener nggak ada di Alkitab yang nunjukin arti vision ini apa gitu. Oke. Karena gue 2 kali berdoa, gue minta sama Tuhan dikasih vision itu. Oke. Nah, coba gue tanya lo, itu artinya apa? Bingung kan? Iya. Iya kan? Iya. Gue nggak ngerti sampai sekarang gue nggak ngerti. Sampai akhirnya dia pun juga ngebales sama. Coba pulang, sholat, berdoa, minta sama Tuhan, itu aja. Karena dia sendiri pun dia nggak ngerti dia harus ngapain kan. Dia cuma as a good person dia cuma ngasih advice seperti itu. Iya. And then a week goes by, tetap gue sholat, tetap gue juga sebelum tidur berdoa, tapi gue juga bilang Tuhan, ya, ini artinya apa sih? Apa yang kamu mau di dalam hidup aku? Nah, hari Minggu sebelum hari Minggu, gue pengen banget ke gereja, tapi teman gue ini nggak bisa. Oke. Nah, sampai akhirnya di hari Sabtu, gue telepon teman kita. Vandro.
Oh iya. Masih nonton sih dia. Beneran. Masih nonton Iya, dia. iya, iya. Gue telepon Vandro. Gue nggak tahu Bola kenapa. kita tuh ya. Mungkin karena waktu itu kita sekantor. Gue maju sekantor kan. Oh iya. Di mana? Sensor ya. Bayar. Terus. Nah, terus gue chat Nando, gue bilang, "Do, besok kemana?" Besok gereja ndak? Kenapa mau ikut? Haha, dia masih bercanda. Gue juga bilang, "Iya." Nggak ada yang ngerti di telepon. Dah, lu Saya, lu salah satu main-main. Dia yang bingung kan? gitu. Dah, lu serius? Lu kerasukan? Dia ngomong kayak gitu. Gitu. Iya, lu kerasukan. Enggak, gue mau ke gereja. Oke, gini, lu hari ini free nggak? Free. Gue kenapa? Ketemuan yuk, pas banget nih. Mungkin dia mau dia akhirnya ke komunitas. Ke komunitas, dia bilang dia ada satu orang yang bisa lebih ngerti perasaan gue dibanding dia. Nah, komunitas itu Peacemaker. Oke. Oh iya. Lu sering denger dong? Sering. Tadi juga. Iya. Nah, di situ gue ketemu Nando, gue cerita apa yang gue rasain dalam 2 minggu kemarin, sampai akhirnya dia juga sama. Wah, gue nggak bisa bantu banyak sih. Mungkin lu denger dari cerita orang ini nih. Nah, orang ini itu ya ketuanya Peacemaker, Suban. Kak Suban. Oke. Itu Iya. cerita ke Kak Suban. You know lah, Oh, lu cerita langsung nih ke Iya. Suban. Iya. Nah, Vandro kan kenalin gue ke Kak Suban kan. Iya. And you know kan, Kak Suban cerita kayak gimana kan. Yes. Ya, his brilliant life story. Iya. Gue cerita ke dia apa yang gue rasa. Oke. Dia lompat coy tiba-tiba. Hah? Dia lompat. Lompat. Haleluya gitu. Oh iya. Iya. Depan lu. Depan gue. Baru tahu nih. Depan komunitas gitu. Oh iya, terus kaget dong lu. Dia kaget, gue kaget. Iya. Semua kaget. Dia, Kak Suban cuma bilang gini, "Denanda, besok kamu ikut Kak Suban, kita ke gereja." Oke. Wah, gue dalam hati asik, ada Vandro, ada Kak Suban, ya kan. Besokannya, gue kumpul di apartemen Kak Suban, kok tiba-tiba banyak. Mana tuh? Biasa tahu tuh. Termasuk Iya. Gladi. Si Gladi juga ada. Gladi ada. Iya. Gue bingung, "Wah, kok banyak?" Gue kenalan kan, gue deg-degan dong gitu, kayak mau dikeroyok kan. Siapa nih? Siapa nih? Tapi ya udahlah, gue mikir gue mau niat baik, gue ingin tahu apa, gue ingin cari Tuhan. Oke, that's it. Sampai akhirnya ke gereja, waktu itu kan pas lagi Java Jazz, Barry mau pelayanan Iya. di sana. Barry itu mainnya. Barry main, Sound of Hope main Main situ ya. di situ. Oke. Dateng rame-rame, gue juga udah set hati gue tujuan untuk mencari kebenaran seperti itu. Yes. Pas gue masuk. Nah, pas khotbahnya, coba gue lupa nama pastornya, tapi di situ pastornya dia bilang dia temanya adalah "You are the winner in your life." Yes. Tell yourself you are the winner gitu. Why you are the winner? Because God's in your heart, in your hands. He's planning everything to you. Yes. Gue bergetar di situ. Gue bergetar sampai akhirnya pas selesai khotbah, selesai worship, pas berdoa, ini doa gue tuh. Doa gue tuh seakan kayak nantang Tuhan. Gue doa seperti ini. Tuhan, aku ingin tahu hari ini juga. Wow. Siapa Tuhan aku? Yes. Siapa yang ada di hati aku? Siapa yang harus aku ikuti seumur hidupku sampai aku mati? Gue udah seperti itu. And you know what? Gue dapet vision. Gue dapet vision. Dimana vision gue itu pintu gereja lagi. Pintu gereja lagi. Lebih dekat, tapi kebuka. Yang tadi aku tutup, ini kebuka, ada cahaya. Dan pas gue cahaya itu, gue cuma nangis. Ini aja gue menangis. Karena gue tahu kayak dalam hati gue tuh, gue harus jawab apa. Terus gue cuma bilang, "Thank you Tuhan Yesus. Thank you." Yes. Itu gue diam, gue selesai ibadah, gue diam, gue benar-benar, gue terima kasih ya. Gue terima kasih dalam hati gue terima kasih pada Tuhan. Dan akhirnya gue tahu siapa yang harus Tuhan gue. Yes. Nah, wow. di situ masih dalam hati gue ya. Iya. Ini benar-benar baru selesai ibadah, masih duduk, gue dalam hati, thank you Jesus, thank you Tuhan Yesus. Dan sebelah kanan gue tuh Kak Suban. Kak Suban tiba-tiba pegang kaki gue, dia nanya, "Denanda, Kak Suban harus mempertanyakan ini ke Denanda, dan ini disuruh oleh Roh Kudus yang hidup dalam hati Kak Suban. Iya. Apakah Ananda Subandono hari ini mau terima Isa Al-Masih sebagai Juru Selamat?" Yes. No hesitation, gue bilang, Kak Suban, sebelum Kak Suban nanya, I have decided to follow Jesus. Yes.
Keren. Sampai kru tepuk tangan semua. Keren banget. Jadi disitulah titiknya. Disitulah titiknya untuk lo ambil keputusan. But that's not it. During that day, gue banyak cerita ke teman-teman Sonovo, ke teman-teman Beastmaker juga. Di situ during that day juga tiba-tiba Kak Suban nyamperin gue. Denanda, selamat, kamu sudah terima Tuhan Yesus. Sekarang Kak Suban mau kasih satu hadiah untuk Denanda. Tiba-tiba dia ngeluarin kartu. Gue pikir ini kartu apaan? Masa hadiah mau apa? Terima Tuhan kasih kartu remi kan? Kartu apa kan? Ternyata ini kartu ayat. Oke. Kartu ayat. Kamu minta ke Tuhan ayat yang terbaik untuk di setiap hari kamu hari ini. Kamu minta ke Tuhan. Oke. Gue balik badan, gue tutup, gue minta ke Tuhan. Tuhan berikan aku kartu yang terbaik. Nah, itu ayatnya adalah Yesaya 41 ayat 10. Ini gue bacain ya. Oke. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes. Peneguhan banget ayat itu. Peneguhan banget. Yes. Habis dari ibadah seperti itu, you are the winner. Gue dikasih ayat ini. Benar-benar gue gak minta. And right now, until now, gue percaya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup gue. Amin. Jadi, walaupun kayak lo experience a bad thing, you experience the good thing, lo harus yakin Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kalian. Itu ya. Itu luar biasa banget. Oke, gini, pasti itu cerita dari awal sampai di titik lo ambil keputusan dan sangat menginspirasi. Nah, pasti karena gue percaya ikut Tuhan itu, kadang ada orang bilang ikut Tuhan enak, ada orang bilang mana enaknya gitu kan ya. Betul. Nah, pasti ada yang berubah, baik sedikit maupun banyak setelah lo ambil keputusan ikut Tuhan. Nah, gue mau tanya dari satu sisi, tadi kan lo buka soal keluarga di awal. Nah, keluarga gimana? Gitu, itu kan ibaratnya kan satu keputusan besar dalam hidup. Betul. Gitu. Oke. Tanggapan keluarga seperti apa? Tentunya dengan apa yang gue alamin, gue juga cerita ke keluarga gue, ada rejection tentunya. Nggak mungkin dong kayak free story itu mulu semua, ada rejection. Kayak nyokap gue kayak masih nggak nyangka gitu gue akan ambil keputusan ini. Even adik gue, at first mereka tahu gue kayak nggak dianggap saudara, bener-bener kayak wah ada nih panjang chatnya, bener-bener kayak nggak dianggap saudara, kayak mas ini nggak sayang apa sama Dedi, bener-bener nggak sayang apa sama keluarga, nggak tahu apa dosa apa yang dilakuin. Gue sampai di titik itunya sampai ada satu chat itu kayak lu mesti scroll 2 kali kayak langsung untuk baca semua, tapi isinya bener-bener ya despise lu banget. Nah itu yang itu yang kayak adik gue terus nyokap gue lakuin. Nah di situ gue juga decide untuk nggak tinggal di rumah gue. Karena kalau misalnya gue tinggal di rumah gue, who knows what might gonna happen gitu kan. Gue akhirnya keluar, gue cari kosan, gue ngekos sendiri untuk benar-benar kayak gue akan datang ke keluarga gue kalau semua itu sudah tenang. Itu yang gue mau. Nah, sampai akhirnya nyokap gue tuh nyari gue pakai orang pinter. Nyokap gue. Oke. Pakai orang pinter. Bokap gue juga nyari pakai orang pinter. Terus gue dengar, terus yang gue dengar dari orang itu gue bilang ke adik gue ya, kata orang pinter itu hati Ananda tuh hitam, dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Dalam hati gue, pikiran gue pas gue denger itu, gue cuma pikir satu, sehebat itu Tuhan Yesus. Karena kalau misalnya orang pinter, notabene kan niatnya pakai, kalau gue sih mikir pakai ilmu hitam ya. Iya. Nah, Tuhan Yesus udah baik, saking sayang sama lo, dia nutup semuanya. Di situ, jadi dia apa yang lakuin dilindungi sama Tuhan Yesus. Itu perlindungan Tuhan ya. Perlindungan Tuhan. Nah, itu benar-benar hubungan gue dan keluarga gue benar-benar asem banget. Butuh waktu lama tuh untuk. Sebenarnya nggak terlalu lama tuh. Oke. Karena itu gue terima Tuhan Yesus bulan Februari 2016. Nah, di situ gue nggak tahu kenapa gue punya di dalam hati gue untuk bisa gue datang ke keluarga gue tuh mau dibaptis. Karena gue mungkin ini udah benar-benar decision gue. And
I'm really serious about this, dan benar-benar ini hidup yang gue pilih. Gue pengen datang pas gue lama baptis. Nah, di situ temen gue yang bawa gue ke gereja, itu nyuruh gue ikut dia kayak ke tempatnya, ke Semarang, terus ngomong dengan pasurnya dia ngerasa pasurnya dia di rumahnya ini bener-bener bisa ngebantu gue. Terus akhirnya gue bilang gue mau dibaptis. Kayak gue belum lama tapi gue mau dibaptis. Nah, pastornya ini udah bener-bener memikirkan, sampai akhirnya dibilang, saya mau membaptis kamu, tapi kamu ngomong minta restu ke orang tua kamu. Dan itu gue deg-degan dong, kayak waduh gimana nih ya gitu. Aduh gimana, bener kayak aduh konflik lagi. Sampai akhirnya gue chat adik gue chat Ica, Alisa. Gue bilang, Ca, apa kabar? Mas kangen nih sama kalian. Boleh nggak pas tanggal 28 April, pas gue nyokap ulang tahun, gue dateng, kita ngobrol. Terus Ica bilang, Mas, oke, nanti Ica bantu ya. Gue deg-degan dong di situ, ya kan. Tapi ada apa? Adik gue baik nih mau bantuin gitu semuanya. Tapi sampai sekarang adik gue benar-benar baik sih sama gue. Dari Semarang, gue balik ke Jakarta kan. Gue balik ke Jakarta pas tanggal 28 April, pas ulang tahun nyokap gue. Sebelum gue nginjek rumah gue berdoa. Gue berdoa, gue minta sama Tuhan, aku ingin pertemuan kali ini dengan keluarga aku tidak ada konflik yang berkelanjutan. Aku tidak peduli mereka memikir apa, aku hanya mau mereka mendengar dan memahami ceritaku. Gue berdoa seperti itu. Pas gue masuk dalam rumah gue ngeliat tadi gue kan, gue ngeliat tadi gue, tiba-tiba lari, gue udah mati, tampar nih. Wah abis nih gue. Enggak cuy, tiba-tiba dia meluk gue, Mas Ica kangen, dia bener-bener meluk gue, sampai nangis. Terus nyokap turun, gue ngeliat nyokap gue dari jauh, halo ma, happy birthday ya. Nyokap juga lari melukin gue, erat banget. Kamu kemana aja sayang? Itu gue nangis langsung kan, gue langsung sedih. Bocor tuh ya, bocor tuh. Terus bener-bener, ini beneran nih kejadian, kayak itu semuanya baik gitu. Terus akhirnya ketemu bokap coba bilang, ya udah kita makan dulu, habis makan kita ngobrol. Di situ family meeting. Waduh, berat tuh ya, family meeting tuh. Berat. Gue ceritain everything apa yang gue rasain, dari benar awal, dari minggu pertama itu, kedua, ketiga, kenapa yang gue decide untuk terima Tuhan Yesus, prosesnya itu, and then kata-kata bokap gue sih yang paling benar-benar benar-benar apa ya, touching banget. Bokap gue cuma bilang kayak gini ke gue setelah dengar cerita gue, Nanda, no matter what the course of your life you choose, I still love you, you are my son.